mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gaya gravitasi dan gaya gesek. Sebelum memasuki materi yang akan dibahas, apa sih gaya itu? Gaya merupakan gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak. Di sekitar kita banyak sekali jenis-jenis gaya. Namun, hari ini saya hanya akan menjelaskan tentang gaya gravitasi dan gaya gesek. Untuk yang pertama ialah gaya gravitasi. Apa sih gaya gravitasi itu? Gaya gravitasi merupakan kekuatan bumi untuk menarik benda-benda ke bawah, atau sering juga disebut dengan gaya tarik bumi. Nah, apa sih contohnya? Nah, contoh dari gaya gravitasi ialah di saat kita melempar bola ke atas, pasti bola itu akan kembali jatuh ke bawah. Begitu pula dengan benda-benda lainnya seperti pensil, ballpoint, spidol, kelereng, terus batu, dan lain sebagainya. Jika benda-benda tersebut dilempar ke atas, pasti benda tersebut akan jatuh kembali ke bawah. Itu disebabkan karena adanya gaya gravitasi. Nah, sekarang gimana sih cara memperbesar dan memperkecil gaya gravitasi? Memperbesar dan memperkecil gaya gravitasi itu dapat ditentukan dengan dua hal. Yang pertama ialah massa-massa yang saling berinteraksi, dan yang kedua ialah jarak kedua pusat massa. Jika semakin besar massa-massa yang berinteraksi, maka semakin besar pula gaya gravitasi yang dihasilkan. Namun, jika semakin besar jarak kedua pusat massa, maka semakin kecil gaya gravitasi yang akan dihasilkan. Nah, sekarang apa sih manfaat dari gaya gravitasi? Manfaat dari gaya gravitasi itu yang pertama ialah karena adanya gaya gravitasi, benda-benda yang ada di bumi tidak akan terlempar ke luar angkasa, akan tetap ada di bumi karena adanya gaya tarik bumi tersebut. Nah, terus yang kedua, air laut tidak akan tumpah. Jadi air laut itu akan tetap berada pada tempatnya, yaitu di permukaan bumi yang paling dalam. Nah, dan yang ketiga, karena adanya gaya gravitasi, manusia bisa tetap berjalan di tanah tanpa melayang seperti di bulan. Setelah mempelajari tentang gaya gravitasi, sekarang kita akan belajar tentang gaya gesek. Apa sih yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan oleh dua buah benda yang saling bersentuhan namun berlawanan arah. Nah, jika seseorang berlari ke depan, maka gaya gesek yang dihasilkan akan berada di arah belakang. Namun jika ada seseorang berlari ke kiri, maka gaya gesek yang dihasilkan akan berada di arah kanan. Nah, gimana sih cara memperbesar gaya gesek? Nah, cara memperbesar gaya gesek itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ialah memperkasar permukaan benda, dan yang kedua memperbesar massa benda. Untuk yang memperkasar permukaan benda itu, contohnya ialah ban mobil yang dibuat beralur. Kenapa ban mobil dibuat beralur? Agar saat ban mobil itu dibuat berjalan, ban mobil itu tidak mudah tergelincir. Nah, yang kedua ialah pada
sepatu sepak bola. Sepatu sepak bola itu dibuat tidak rata dikarenakan agar si pemain sepak bola ini kalau memakai sepatunya tidak mudah terpeleset. Nah, yang memperbesar massa benda itu contohnya seperti ini. Saya mempunyai 10 kg kue dan 1 kg kue. Massa yang dihasilkan dari 10 kg kue ini akan lebih besar daripada massa yang dihasilkan dari 1 kg kue. Nah, sekarang gimana sih cara memperkecil gaya gesek? Cara memperkecil gaya gesek itu juga dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memperhalus permukaan benda, dan yang kedua, memperkecil massa benda. Untuk yang memperhalus permukaan benda ini, seperti contohnya itu, kita memberi pelumas pada rantai sepeda dan memberi pelumas pada mesin motor. Nah, untuk yang memperkecil massa itu seperti ini. Kita berjalan sendirian akan lebih ringan daripada kita berjalan bersama dengan menggendong hati. Nah, sekarang apa sih manfaat dari gaya gesek? Manfaat dari gaya gesek itu karena adanya gaya gesek, benda akan mudah bergerak tanpa terpeleset. Nah, terus yang kedua, dapat menghasilkan gerakan. Sekarang, selain ada manfaatnya, gaya gesek itu juga ada kekurangannya. Kekurangannya itu akan membuat rantai sepeda aus dan menghambat perjalanan, menghambat gerak motor jika kita melewati jalan makadam. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari saya, kalian harus mengerjakan soal yang akan saya berikan. Tuliskan di buku tulis.